Halo, ini kisah tentang almarhum bapak saya. Sebuah kebijaksanaannya dalam menjawab sebuah pertanyaan anaknya. Ini adalah cerita masa kecil saya. Jadi kami punya kebun. Nah, di kebun itu memiliki beragam tanaman, termasuk ada kelapa. Nah, kelapa ini banyak banget buahnya yang udah siap untuk dipetik. Akan tetapi bapak saya itu nggak bisa manjat, dan saya yang kalau nggak salah itu umur 13 atau 15, pokoknya duduk bangku di SMP kalau nggak salah, atau SMA, itu juga nggak bisa manjat. Dan akhirnya kita minta bantu sama uh, saudara, bukan saudara sih, tapi tetangga kebun yang bisa manjat. Kebetulan si bapak gini tuh umurnya udah lebih tua dari ayah saya atau bapak saya. Kita sebut aja si bapak ini adalah opung atau kakek, karena dia udah rambutnya itu udah putih semua. Nah, dia si opung ini bapak saya itu minta bantu sama si opung ini untuk uh, memetik kelapa dengan bagi hasil. Kalau bapak saya itu bagi hasil untuk kelapa itu bagi dua. Jadi contohnya dapat 50, maka yang 50 itu untuk kami dan yang 50 itu untuk yang metik. Bahkan lebih daripada, kadang dilebihkan, lebih banyak yang untuk memetik ketimbang yang punya pokok pohon kelapanya sendiri. Dan kamu tahu, disitulah mamaku dulu itu sering banget merepet kalau sudah bapak saya itu minta orang untuk memetik buah kelapa. Karena kenapa? Di mana-mana itu kalau dipetik, jasa daripada pemetik buah kelapa itu lebih banyak yang punya pokok ketimbang yang petik. Namun bapak saya tidak, dia lebih memikirkan bahwasanya kalau itu dia tidak memetik, walaupun kita punya sendiri nih pohon kelapa, maka itu kelapa tidak akan pernah jatuh, dan resikonya itu sangat besar. Misalnya dia kepeleset dari atas pohon, jatuh, dan ya terjadilah insiden yang tidak diinginkan. Sehingga dari sebuah itu dia lebih memberikan keuntungan yang lumayan lebih besar kepada yang memetik ketimbang yang punya sendiri. Namun bukan di situ ranah daripada pembahasan. Kenapa saya panjang lebar atau bertele-tele? Namanya ini adalah proses pembelajaran, dan ini adalah sebuah ya mungkin coba bukti di masa depan bahwasanya dari saya yang public speakingnya sudah lancar kelak, jikalau Tuhan mengizinkan, saya dari dasarnya ini dulu adalah orang yang berbelit-belit, tidak bisa langsung to the point dalam berdialog. Oke. Nah, inti daripada pembahasan adalah kita mulai. Jadi si opung ini itu juga seorang tukang obat, atau di kampung itu dia bisa kusut, dia bisa mengobatin beberapa penyakit. Atau contohnya ada nih orang yang contohnya nih dia punya bisul, dia bisa kasih obat itu. Atau ada seseorang yang udah dikasih racun dari orang lain, nah dia bisa sembuhkan itu, biasa bisa ngobatin. Atau ada yang nyantet orang, dia bisa itu. Nah, dalam proses pemetikan kelapa tadi itu, ketika dia turun dari atas kelapa itu, pastinya yang namanya orang tua kan pasti ngobrol-ngobrol. Nah, si bapak tua ini dia menceritakan semua gimana kehebatannya di masa mudanya maupun di masa pertengahan umurnya, bahkan sampai tuanya, bahwasanya itu orang yang paling hebat banget, orang yang paling kuat banget. Dia pernah melawan banyak orang, dia pernah melawan 1 lawan 10, dan dia katanya udah pandai banget untuk main ilmu bela diri yang terkenal di kampung halaman.
di Nias itu yaitu silat, pencak silat, dan dia sangat bisa dibilang dia adalah guru juga. Jadi dia udah merasa hebat sekali. Namun umurnya yang udah tua ya, dia merasa dia memiliki power. Nah, sedangkan namun dalam kondisi tubuhnya itu tidak bisa gagah bapak saya. Mungkin dia si Opung ini lebih tinggi dari bapak saya. Namun untuk postur tubuh itu ya tinggi, kurus, kering gitu. Nah, sedangkan bapak saya itu bodinya besar, dadanya gede, terus kekar. Dan saya tidak meragukan kemampuan bapak saya, walaupun bapak saya itu memiliki penyakit pinggang ya. Kadang kalau dia mengangkat sesuatu yang berat pasti itu kambuh. Namun dia memiliki kekuatan yang sama sekali kami anak-anaknya itu tidak tahu. Misalnya dia bisa sedikit lah bela diri, namun kami tidak tahu sama sekali. Nah, karena si Opung ini terus bercerita tentang kehebatannya, dan saya geram juga dong, ini kok sok hebat banget ya. Apakah tidak ada yang bisa ngelawannya? Dia kan udah kakek-kakek. Kalau bapak saya ini ngelawan dia, mereka berantem, kan namanya juga saya anak kecil ya. Saya dulu waktu masih kecil itu sudut pandangnya itu segala sesuatu itu ya berantem untuk mengukur lu itu hebat apa enggak ya. Jadi saya mikir ini kalau berantem sama bapak saya ini bisa tumbang ini si kakek-kakek si Opung ini. Namun gelaganya itu sangat sosok keras banget, sosok kuat banget. Yang namanya anak kecil kan, ya saya dong nanyain ke bapak biar saya puas gitu loh jawaban bapak bahwasanya oh kayak di film-film seperti Angli Dharma pada zaman itu Wiro Sableng, di mana seorang musuh itu harus dilawan untuk dikalahkan biar dia tidak songong, biar dia tidak sombong kan gitu. Nah, jadi setelah si Opung ini tadi pergi bawa semua kelapanya, saya tanyainlah ke bapak saya dan berharap jawabannya itu ya bisa ngalahin. Saya bilang, Pak, itu dari ceritanya dia sangat hebat banget. Kira-kira kalau bapak ngelawan dia bisa ngalahin kan? Atau bisa ngalahin nggak? Siapa sih yang menang? Saya bilang gitu. Terus jawabannya, dan terus bapak ngejawab gini, biarkan dia bercerita tentang kehebatannya, kita cukup untuk mendengar. Kalau kita memikirkan bahwasanya kita ngelawan dia misalnya terus bisa ngalahin dia dengan posisi perbedaan umur, sedangkan dia udah kakek-kakek, bapak masih kuat, bisa ngalahin itu. Sebenarnya bapak bukan yang menang, bapak yang malu, bapak yang kalah karena masa melawan orang tua yang jauh lebih tua dari bapak sendiri. Namun kalau bapak melawan dia, meladeni contohnya berantem, dan bapak kalah, maka orang akan ngejein bapak. Masa sama orang tua aja nggak bisa ngelawan, nggak bisa ngalahin. Jadi apa yang mesti kita lakukan adalah jika menyikapi orang itu jangan pernah masuk seperti mengukur kemampuannya dari berantemnya, tapi coba beranggapan bahwasanya itu hanyalah sebuah alur cerita dari orang lain tentang hidupnya. Barangkali dia tidak punya tempat untuk menceritakan kisah kehidupannya, dia tidak punya tempat untuk didengarkan. Nah, kita sebagai orang yang paham sedikit tentang bagaimana orang itu adalah butuh untuk didengarkan, kita mendengarkan, dan jangan pernah kita beranggapan saya bisa melawan ini, saya bisa mengalami. Jangan pernah beranggapan bahwasanya mengukur sebuah kekuatan itu dengan adu otot. Tidak, mengukur kekuatan dengan pikiran, bagaimana kita menyikapi sesuatu dari hal negatif menjadi yang positif.
Jadi saya berpikir sampai sekarang bahwasanya betul juga ya. Rupanya mungkin ini adalah sebuah eh, cara berpikir sederhana yang saya sampaikan tentang bapak saya. Akan tetapi menurut saya tidak semua orang tua bisa menyampaikan sebuah jawaban kebijaksanaan kepada anaknya. Karena banyak orang tua yang menjadi orang tua namun dalam segi mental, dalam segi secara cara berpikir masih belum siap menjadi orang tua. Dan saya pikir bapak saya sudah memenuhi kodratnya sebagai orang tua yang siap untuk anak-anaknya, untuk mendidik dalam segi moralitas. Mungkin itu saja yang bisa saya utarakan. Mungkin terlalu panjang, namun beginilah proses saya yang masih jauh dari kelayakan dalam menyampaikan sebuah informasi. Dan ini adalah tahap awal untuk terus belajar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.